Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian jamaah DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, berkumpul di salah satu rumahnya Allah, masjid kita tercinta, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, bahkan merupakan kewajiban yang paling utama dibanding ibadah-ibadah zahir yang lainnya. Semuanya nginduk terhadap kewajiban ini, yaitu sholat subuh, sehingga amal yang lain apabila sholatnya tidak benar, rusak, maka ibadah-ibadah yang lainnya itu juga hancur, rusak. Jadi tolok ukurnya amal kita itu ditergantungkan dengan bagus dan jeleknya sholat kita. Apabila sholat kita bagus, maka amal yang lainnya juga insya Allah kebawa. Tetapi apabila rusak sholatnya, amal-amalan yang lainnya juga rusak, karena merupakan tiang agama. Oleh hal itu kita berdoa dan berusaha, mudah-mudahan sholat kita, terutama sholat subuh yang kita laksanakan barusan dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunahnya, zikirnya, termasuk thalabul ilmi. Ini juga merupakan salah satu kewajiban kita karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada matlubnya yang sering kita baca dalam kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Untuk membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita, kemudian diisi dengan ilmu-ilmunya Allah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmunya, maka ibadah tersebut ditolak, tidak diterima. Kemudian kita niatkan selama kita ada di dalam masjid, selama kita thalabul ilmi, karena majelis taklimnya ada di dalam masjid, kita niatkan untuk beriktikaf. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Juga tarupa rahmat masalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita harus bisa membedakan tugas pribadi dan tugas umum, artinya yang dilaksanakan bareng-bareng. Jangan memberatkan diri dan salah perilaku seperti itu, termasuk di dalam sholat. Mana yang sholat yang dilakukan dengan berjamaah, mana yang harus kita diucapkan dan dilakukan bersamaan bareng-bareng termasuk imam, mana tugas kita diam mendengarkan ucapan dan perilaku imam. Jangan sampai mestinya dilakukan diam mendengarkan ucapan-ucapan imam, tingkah imam di waktu sholat, tugas kita diam. Itu harus kita pahami. Termasuk dalam doa. Saya perhatikan kalau doanya ada yang memimpin, walaupun ada hujah seperti ini, kan keinginan seseorang itu beda-beda, tidak sama berdoa itu kepada Allah itu. Maksud dan tujuan seseorang mendekatkan diri kepada Allah dan keinginan, baik keinginan duniawi maupun ukhrawi, beda-beda. Pas waktu berdoa yang ada yang mimpin, tugas kita adalah mengaminin, bukan berdoa. Saya ulangi, apabila doa kita meminta kepada Allah ada yang memimpin, contoh dipimpin oleh seorang imam, maka si makmum jangan masing-masing berdoa di waktu itu menyalahi aturan. Tapi tugas kita sebagai makmum mengaminin, maka ada kalimat amin. Amin itu adalah artinya, ya Allah, ijabahlah doa-doa kami. Apa yang diucapkan oleh imam, jangan masing-masing. Salah tugas eta, salah praktek, salah mempraktekkan ilmu. Nah, apabila kita ada keinginan yang lain setelah beres yang dipimpin oleh seorang imam, baru kita berdoa masing-masing. Silahkan kemukakan kepada Allah, ya Allah, mau anu dan mau anu. Ya, praktekan dari sekarang insya Allah. Itu tugas kita. Maka kalau kita bisa mempraktekkan seperti itu, bernegaranya juga tidak benar. Tidak akan benar, karena filsafat daripada sholat itu adalah tidak dipraktekkan. Mana tugas berjamaah, mana tugas sendiri. Ya. Nanti kalau setelah selesai baru berdoa yang lainnya.
silakan. Kalau waktu ada yang memimpin mah jangan doa masing-masing, tidak boleh, itu salah praktek. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam sholat. Sholat berjamaah ada yang bareng, ada yang masing-masing. Nah, itu dipraktekkan di luar sholat. Mana yang harus dilakukan bareng beserta imam? Di antaranya berniat di waktu kita menghadap Allah, menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah, di situ berniat, bukan ngobrol. Imam berniat, makmum juga berniat. Maka begitu imam takbiratul ihram, diam, tugas kita. Nah, imam ada gerakan, kita memperhatikan imam. Jangan sampai imam belum selesai takbiratul ihram, mempraktekkan takbiratul ihram dengan mentalafuzkan lafaz Allahu Akbar, dan dianjurkan untuk mengangkat tangan, diam, tugas si makmum. Begitu selesai si imam mengucapkan roknya lafaz akbar, baru si makmum Allahu Akbar. Tuh. Ada yang bareng tadi niat, maka disunahkan, utamanya itu niat bareng. Kemudian pas takbiratul ihram kita istirahat, diam, memperhatikan si imam. Selesai si imam mengucapkan roknya lafaz akbar, baru si makmum takbiratul ihram. Sehingga apabila terjadi si imam mentalafuzkan lafaz takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar, si imam belum selesai sampai roknya lafaz akbar, kemudian si makmum ngikutin Allah, apalagi si imamnya agak panjang, karena membayangkan dan menyatukan rukun-rukun sholat dan niat yang diucapkan tadi, yang disebut dengan muqaranah. Si makmum sudah mengangkat, haram hukumnya, batal bagi dia sholatnya. Tuh, filsafat itu dipraktekkan di luar sholat. Maka pantas Rasulullah mengatakan, idza soluhat soluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Apabila sholatnya beres, maka seluruh amalnya beres. Karena kita masalah praktek, salah mempraktekkan ilmu. Mana tugas kita, mana tugas sendirian, dan mana tugas harus bersamaan, harus bareng-bareng dilakukannya. Kemudian di waktu yang termasuk rukun qauli, ada yang harus kita tidak usah bersamaan dengan si imam. Contoh, di waktu si imam membacakan suratul Fatihah, diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, perintahnya adalah mendengarkan, wa ansitu, dan perhatikan. Mungkin saja si imam ada yang salah atau lupa. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Si imam juga harus bijaksana. Begitu selesai si imam membaca suratul Fatihah, diam dulu, jangan langsung membaca surah. Beri kesempatan untuk si makmum untuk membaca suratul Fatihah. Nah, setelah kira-kira beres si makmum membaca suratul Fatihahnya, kemudian si imam membaca surah yang lain yang mampu, bukan yang panjang, yang belum benar-benar memahami, benar-benar hafal, dibaca ya ripuh. Faqra'u ma tayassara min, kata Allah, bacalah yang ringan
dari Al-Quran, yang berat jangan, apalagi belum bisa. Nah, tugasnya si imam membaca, si makmum menyimak, fastami'u, mendengarkan. Mungkin ada yang ketinggalan, lupa mungkin si imamnya, maka dikasih tahu oleh makmumnya yang di belakang imam, asisten imamnya. Nah, itu tugas-tugas di waktu sholat. Kita harus bisa mempraktekkan filsafat sholat di luar sholat. Lanjut. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat bisa ditinggalkan di waktu itu pas waktunya, walaupun dia termasuk orang yang sehat, bisa ditinggalkan, bisa, dengan syarat ada sebab yang disebut dengan uzur. Uzur sholat artinya uzur apabila seseorang harusnya melaksanakan sholat di waktunya sholat, dia tidak melakukan, boleh karena ada uzur. Mana saja? Nah, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Tabarukan dulu ke guru, karena diperintahkan oleh guru baca logatnya dulu, artinya dulu, karena gurunya awalnya guru, saya dari gurunya guru dari Jawa, pakai bahasa Jawa dulu. Beda seperti obrolan, percakapan, disebutnya muhadatsah. Kalau bahasa Arab itu ada amiyah, ada fusha. Nah, fusha itu bahasa Arab yang ada dalam kitab atau Al-Quran juga fusha sebutnya, hadis fusha. Kalau obrolan biasa bertanya terhadap teman kita atau sama orang lain disebutnya amiyah. Orang Arab kalau menanya atau bertanya terhadap rekannya atau terhadap orang lain tidak memakai, kalau bahasa Arab kitab itu adalah yang dimaksud mau kemana, madza turid. Nah, dia tidak memakai madza turid, apa maksudmu dan mau kemana kamu. Yang dia pakai madza tibgo itunya. Nah ini juga arti daripada yang saya terima dari guru itu adalah bukan bahasa Jawa tok yang suka dipakai oleh muhadatsah orang Jawa, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah pasal sewiji. A'dzarus sholati utawi piro-piro uzure sholat. Udhrun dijamakkan karena kalimat itu ada kalimat tunggal, dua jamak dalam bahasa Arab itu. Tunggal disebut mufrad, dua disebut tasniyah, dari tiga ke atas disebut jamaknya. Jamaknya lapad uzrun masukin ke wazan af'alun, jamak taksir kilah. Uzrun dijamakan jadi a'dzarun. A'dzarus sholati utawi pira-pira uzure sholat iku isnani roro. An-naumu sewiji turu, wan nisyanu lan kaping done lali. Nah, cuma segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menjelaskan tentang uzur-uzur dalam sholat. Apabila seseorang muslim
yang ditaklif harus beribadah kepada Allah, salah satunya kewajiban zahir yaitu sholat, dia bisa meninggalkan sholat, tidak dilakukan, maksudnya tidak dilakukan di waktu sholat tersebut, dalam waktu sholat tersebut. Contohnya, harusnya sholat zuhur itu mulai tergelincir matahari sampai menjelang asar. Ini tidak dilakukan bagi seseorang karena ada uzur, tidak dilakukan di waktu sholat zuhur tersebut. Itu boleh meninggalkannya. Yang pertama, tidur. Bagi seorang muslim yang tidur kemudian tidak ada yang membangunkan, baik alarm atau di samping kita, pendamping kita atau anak kita, rekan kita, pules sama sekali, dan tidurnya di luar waktu sholat. Tidurnya di luar waktu sholat. Contohnya, kita sudah melaksanakan sholat zuhur, ngantuk, alarm tidak dipasang, istri tidak membangunkan, anak tidak membangunkan, teman kita tidak membangunkan, tidurnya kebablasan. Ingat-ingat pas azan maghrib, maka asarnya ketinggalan. Boleh. Bagaimana mau melaksanakan orang tidur? Uzur termasuknya. Tetapi uzurnya tidak disengaja tidurnya itu. Ada yang disengaja, ada. Kedengaran waktu azan, muadzin sudah terdengar, apalagi memakai pengeras suara. Banyak orang yang komplain kalau itunya. Ini malah terus tidur atau memulai tidur setelah azan. Tidak boleh, itu bukan uzur. Kemudian kebablasan tidurnya bukan uzur, karena awal tidurnya sudah kedengaran azan, sengaja itu mah. Jadi tidurnya itu ketiduran tidak disengaja. Bisa di waktu itu dia tidak melaksanakan sholat, maka diganti dengan waktu yang lain, disebut qadha. Begitu ingat waktu maghrib, umpamanya tadi kita zuhur, setelah sholat zuhur kita tidur, ingat-ingat pas azan maghrib sudah masuk waktunya sholat maghrib. Mana yang harus kita laksanakan yang terlebih dahulu? Yaitu yang mempunyai waktu. Apa? Yaitu sholat maghrib dulu, jangan asar dulu. Sholat maghrib dulu kita laksanakan, kemudian setelah sholat maghrib baru melaksanakan qadha yang tertinggal, yaitu sholat asar. Nah, kalau tidak seperti itu mah harus diqadha, ya harus, cuma dosa dengan meninggalkannya. Contoh, kita meeting umpamanya, tanggung sampai kebablasan waktu meetingnya, habis waktunya, itu mah bukan uzur. Contoh lagi, kita hobi nonton bola, hampir semua baik laki-laki mau perempuan gitu, ibu-ibu atau senang nonton bola. Karena draw, akhirnya diperpanjang waktu. Draw masih sama, akhirnya adu penalti. Nah, kalau sholat, nah bingung itu Pak, baik yang pemainnya atau penontonnya sama. Kalau sholat tidak melihat adu penalti, kalau nonton adu penalti waktu habis umpamanya, apakah termasuk uzur?
Tidak. Tidak termasuk uzur. Pas. Bukan hanya nonton bola. Hobi kita olahraga. Pingpong, tanggung umpamanya, aduh. Tidak termasuk uzur, apalagi mancing. Sama. Bukan uzur. Bukan uzur. Kecuali kalau umpamanya si pemain, awas, ada kecualian. Si pemain bola tersebut apabila keluar dan dia ditunjuk oleh pimpinannya harus eksekusi di waktu adu penalti, dia keluar, kemudian apabila tidak melakukan eksekusi adu penalti akan dibunuh. Nah, itu termasuk uzur lagi itu. Lain lagi itu mah. Kalau gitu masih ada waktu, kemudian tidak masyakat, tidak terdesak. Kalau tidak itu dibunuh umpamanya oleh pimpinan negara karena menyangkut nama baik negara umpamanya. Maka tidak apa-apa. Nah, cuma setelah itu kita qadha dan beristighfar kepada Allah. Qadha, karena kalau tidak ikut saran dari pimpinan takutnya dibunuh umpamanya. Bisa jadi. Itu juga termasuk uzur. Di luar itu tidak. Contoh, kita akan puasa nih. Kita akan puasa. Puasa itu wajib hukumnya, bahkan termasuk rukun Islam. Rukun yang harus kita lakukan. Dipinta oleh Allah selama 1 tahun, 30 hari 1 bulan. 30 hari setahun itu ada 10 kali 300 lebih. Kemudian dipinta oleh Allah tidak makan di waktu siang. Di luar itu setiap hari makan. Habis makan mie diajak lagi makan empe-empe umpamanya. Nah, itu kan terus. Nah, dipinta oleh Allah mengosongkan perut kita di waktu siang hari. Nah, bisa makan di waktu siang hari, di waktu puasa. Apabila kamu tidak makan empe-empe, maka kamu akan dipenjarakan umpamanya. Apa kamu akan saya pukul kalau melawan tidak mampu umpamanya. Bisa memakannya karena dipaksa. Rupi'an ummati al-khoto'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang diampuni oleh Allah, rufi'an ummati, dilebur, diampuni, ai bimakna afun, diampuni oleh untuk umatku, nisyan, lupa, wal khoto'a, kesalahan, apapun kesalahan, bukan hanya sholat, ibadah-ibadah yang lainnya bukan salah tetapi kesalahan. Ada asbabul wurudnya hadis ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terjadi jima atau wati salah, disangkanya istri sendiri, ternyata bukan. Ada kesalahan wati, ada. Itu turunnya hadis itu. Kesalahan wati mensetubuhi, ternyata begitu, karena umpamanya di suatu tempat ada hajatan, ada datanglah birahi suami terhadap istrinya, tahu istrinya itu di waktu terang itu di pojokan sebelah situ tuh umpamanya tuh, pojokan situ.
datanglah birahinya, akhirnya mendatangi istrinya. Pas mau mendatangi istrinya, pas ada birahinya, padamlah mati semuanya, mati lampu semua. Ternyata pas di pojokan tadi istrinya sudah pindah, diisi dengan perempuan yang lain. Terjadilah termasuk wati salah, kesalahan, diampuni oleh Allah. Rufi'an umati, bukan panen, bukan panen, itu mah kesalahan, tidak disengaja. Wa mastukrihu alai, dan perkara yang dipaksa. Nah, yang tadi apabila tidak melakukannya akan dibunuh, dipaksa, diampuni oleh Allah. Jadi 3 perkara yang diampuni oleh Allah: nisyan, lupa, khoto, kesalahan, dan yang ketiga yang dipaksa. Ya, terpaksa harus melakukannya. Yang kedua lupa, mungkin saja saking keasikan kita ngobrol, ada tamu atau ada apapun, lupa ternyata waktu sholat, kemudian azan tidak kedengaran, mungkin saja tidak punya alat berupa jam tangan atau HP atau jam dinding, mungkin saja, atau tidak ada yang mengasih tahu. Kemudian situasinya hujan lagi, gelap, sehingga matahari tidak kelihatan, maka waktu itu dari matahari, waktu itu jam itu dari ilmu falak itu. Saya tidak akan membahasnya, diantaranya itu dari ilmu falak, pergerakan matahari itu sehingga menjadikan waktu sholat dari situ itunya. Lupa, begitu terang, udah habis waktunya, diampuni oleh Allah, uzur termasuknya. Maka dilakukan lagi, dilaksanakan lagi di luar waktunya karena lupa, itu disebut qadha. Bagaimana kalau terjadi terdesak tidak melaksanakan sholat? Selain yang tadi sampaikan, contohnya seorang istri lagi melahirkan, ada petugasnya bidan atau dokter. Seorang dokter atau seorang bidan karena tugasnya untuk membantu yang melahirkan seorang ibu, apabila ditinggalkan, apabila dia melaksanakan sholat, takutnya si ibu hamil itu yang mau melahirkan itu mungkin saja karena butuh pertolongan tidak ditolong, akhirnya mengakibatkan habislah usianya. Nah, itu terdesak. Apakah boleh meninggalkan sholat si orang tabib, dokter atau dukun, apa sebutnya, dukun perajit apa ya, bidan, dukun apa ya, kalau di kampung berpraji gitunya sebetulnya, dukun beranak. Nah, dukun beranak meninggalkan sholat karena ada tugasnya, itu ibu yang hamil yang mau melahirkan. Apabila ditinggalkan, bisa jadi si ibu yang melahirkan itu meninggal. Kemudian boleh dijama atau tidak? Jawabannya boleh meninggalkan, dan sholatnya bisa dijama kalau ada syarat. Bisa sholatnya dijama kalau pas melakukan tidak meninggalkan sholatnya itu adalah si dukun beranak itu atau bidan pas sholatnya yang bisa dijama, yaitu zuhur dan asar. Jadi sholatnya itu bisa dijama, baik jama takdim maupun jama takhir, bisa. Bagaimana kalau pengantin?
Kalau sholat dulu, terutama pengantin perempuan, kalau sholat dulu ini bedaknya habis semua, sedangkan membayar berarti berapa mahal. Itu mah tidak termasuk uzur. Tidak. Kalau ditinggalkan amplop melayang, kata Pak Pur, tidak keterima. Sekarang mah tidak langsung nerima, kan ada tempatnya sekarang mah. Tinggalkan aja, tetap aja tamu mah datang umpamanya, karena tamu mah sudah pada sholat umpamanya, pengantinnya belum sholat aja, mau ngasih mau tidak umpamanya, harus seperti itu prinsipnya. Apalagi sekarang sudah disiapkan, disediakan gitu, datang tanda tangan, kan dari sampingnya udah ada kotak, masukin ke kotak, nggak kemana-mana. Dari mana sumbernya bahwa seorang bidan, seorang dukun beranak bisa meninggalkan sholat di waktu itu karena takut apabila ditinggalkan si ibunya, si bumil itu akan meninggal? Jawaban Syekh Nawawi dalam kitabnya Far'un yajuzu al-jam'u bil marodi takdiman wa ta'khiran alal mukhtar, diperbolehkan mengumpulkan sholat baik jamak takdim maupun jamak takhir bil marodi, disebabkan sakit, ada sebab. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim itu mengumpulkan dua waktu, didahulukan, mestinya diakhirkan. Contoh lawannya itu adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak takdim mendahulukan waktu di luar waktunya, mestinya sholat asar itu di waktu asar, ditarik ke zuhur, ke waktu zuhur, disebutnya jamak takdim. Mana pelaksananya yang harus didahulukan? Yang punya waktu, yaitu zuhur dulu baru asar. Jamak takdim narik waktu kedua ke waktu yang pertama. Kalau jamak takhir mengakhirkan, harusnya didahulukan zuhur itu, kemudian diakhirkan ke waktu asar di jamak takhir. Diakhirkan takhir itu. Pelaksanaannya bagaimana? Nah itu mah milih-milih. Bisa dilaksanakan zuhur dulu, bisa dilaksanakan asar dulu yang punya waktu. Silakan jamak takhir memilih-milih. Cuma biasanya dan utamanya yang punya waktu, lihurmatil wakti, karena mempunyai penghormatan yang punya waktu, maka dilakukan yang punya waktu dulu, yaitu asar baru zuhur. Sama maghrib dan isya seperti itu boleh. Ya jujul jam'u bil marodi takdiman wa takhiran alal mukhtar, menurut para ulama yang kuat, yang terpilih. Wadobato jam'un mutaakhirun al marodo huna bi annahu ma yashukku mahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi. Nah, tetapi dibatasi oleh para ulama mutaakhir, sekelompok ulama mutaakhir, sekarang bukan mutaqaddimin, mutaakhir, al marodo, kalimat al marod sakit, bi annahu ma yashukku mahu fi'lu kulli fardin, sehingga apabila dilakukan sholat tersebut sulit melakukannya, tidak bisa. Jadi ada syarat tertentu menurut sekelompok ulama, dia tidak bisa melakukannya karena ada sesuatu. Nah, ma yasukum mahu filu kulli fardin, masyarakat baginya sulit, masyarakat itu sulit untuk melakukannya, seperti adanya hujan. Di waktu hujan jangankan bepergian, bisa dijamak. Kita umpamanya datang ke masjid waktu zuhur, itu hujan besar, wah lihat keluar, tidak mungkin ini reda sampai asar juga, gak mungkin. Nah bisa dijamak, silakan, asal sepakat aja, Pak Imam atau Pak Ustadz, sekarang tuh coba lihat, kita gak bisa pulang. Lihat, mungkin dengan situasi seperti ini, kondisi seperti ini tidak mungkin reda hujannya. Kalau terus hujan, terus bagaimana kalau dijamak sholatnya? Enggak.
karena hujan boleh dijama tuh. Mudah agama itu sebetulnya. Ad-dinu yusrun walatu asiru. Agama itu ringan, mudah, walatu asiru, jangan dipersulit. Mudah, asal tahu ilmunya. Mudah. Contoh lagi, mudah membuktikan ad-dinu yusrun. Banyak. Kemudian apabila terjadi dua perkara, wajib dan yang sunnah. Contoh, zikir itu hukumnya sunnah. Kemudian thalabul ilmi hukumnya wajib. Jangan terus zikir sampai selesai gitu dong. Yang biasanya tidak usah, yang pendek. Bahkan cukup guru istighfar saja. Istighfar saja 3 kali udah. Paling kalau pengen baca tasbih, tahmid dan takbir yang biasa saya lakukan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 11 kali udah. Sama pahalanya. Tidak mengurangi. Mudah agama itu. Itu dengan ilmu. Maka walaupun bagaimana orang yang berilmu dan orang tak berilmu jauh berbeda. Bagaikan orang yang melihat dan orang yang buta. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang melihat dan orang yang buta? Jawabannya la, tentu tidak. Orang yang melihat diumpamakan orang yang berilmu, orang yang buta di perumpamaan orang yang bodoh. Kemudian bagaimana orang yang terkena tunarungu, tunanetra, begitu lahir sudah seperti itu, budeg, kemudian tidak melihat, tidak bisa ngomong, umpamanya, apakah wajib sholat? Far'un tajibu as-sholatu alaman ittasofa bihadhihi sifati siti. Wajib sholat bagi orang yang mempunyai sifat yang 6. Ahaduha islamun, yang pertama Islam. Orang yang mengaku Islam, dilihat KTP-nya Islam, ucapannya ucapan Islam umpamanya. Mengaku Islam kan orang mengaku Islam, wajib. Yang mengaku Islam, ima laki-laki, ima perempuan, kaya atau miskin, pejabat atau masyarakat, wajib orang yang mengakui muslim harus sholat. War ila anqala, sampai terakhir dipotong oleh musonib. Warabiuha salamatu ihdaha wasis sam'i wal basori. Yang keempat sifatnya itu selamat dari salah satu indera pendengaran, penglihatan. Nah, asal selamat bisa melihat, bisa mendengar, maka wajib sholatnya. Tetapi apabila panca inderanya mulai lahir, begitu lahir sudah tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, pendengarannya tidak berfungsi, mulutnya tidak bisa ngomong, fala tajibu as-sholatu, tidak wajib sholat. Jadi bagi orang yang tunarungu, tunanetra, budeg gitu ya, yang budeg enggak sama sekali, kemudian tidak melihat, tidak bisa ngomong, fala tajibu as-sholatu, tidak wajib sholat. Alaman khuliqa asma wa walau natikon. Ada lagi nih, walaupun tidak wajib sholat bagi orang yang diciptakan oleh Allah begitu lahir asma, budeg, tidak mendengar, wa ama, dan buta, budeg dan buta, walau natikon, walaupun dia bisa ngomong, Pak, Mama umpamanya, ini di mana umpamanya, tapi tidak melihat dan tidak mendengar, tapi bisa ngomong, fala tajibu as-sholatu, tidak wajib sholat. Ada yang terjadi kemarin waktu bulan ke belakangnya, ada beberapa orang di sini, ada orang yang budeg, tapi melihat itu mah melihat. Ini mah yang tidak wajib sholat itu adalah tidak melihat,
kemudian budeg tidak bisa ngomong, yang tidak wajib itu. Yang kemarin mah budeg melihat tapi tidak bisa ngomong. Kemarin mah tidak bisa ngomong dengan itu itunya. Nah, itu mah kalau kemudian bisa melihat mah salah satunya itu masih wajib. Yang tidak wajib itu adalah budeg, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa. Nah, kalau ngomong bisa termasuk tidak wajib. Jadi walaupun dia tidak melihat, tidak mendengar, tetapi bisa ngomong. Walaupun bisa ngomong, tetap tidak wajib sholat. Fala yajibu alaihi, karena tidak wajib sholat. Fala yajibu alaihil qada'u, tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Hees umpama makan sebatas itu. Bagaimana kalau hilang yang mani tersebut, yang menghalangi tersebut? Nah, umpamanya berobat, mungkin saja ada ilmu di zaman Nabi Isa. Nabi Isa kan bisa yang mati bisa hidup lagi. Kemudian orang yang buta bisa melihat, diraba oleh Nabi Isa. Ada ilmu yang umpamanya yang memiliki, dia diusap oleh seorang tabib, umpamanya diusap atau didoain, melihat, mendengar umpamanya. Nah, beda inzala manihu, apabila hilang yang melarangnya, yang menghalanginya, maka wajib sholatu, wajib sholatnya wajib. Kenapa orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu tidak diwajibkan sholat? Walau khuliqo a'ma asoma ahroso, apabila seseorang diciptakan oleh Allah kemudian lahir ke alam dunia a'ma, dalam keadaan buta, asoma tuli, budeg, ahroso bisu, tidak bisa ngomong, fahuwa ghairu mukalafin, yang barusan disebutkan itu tidak ditaklif oleh syara, tidak termasuk mukalaf. Jadi mukalaf itu adalah balig serta punya akal. Nah, orang yang buta, orang yang tuli, dan orang yang bisu itu ghairu mukalaf, tidak termasuk tidak ditaklif oleh syara, tidak dikenakan perintah larangan dan wajib dan haram, tidak. Kaman lam tablugu dakwatu, sama seperti orang yang tidak nyampe dakwah. Orang yang tidak nyampe dakwah. Maka di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia, orang yang iman kepada Nabi Isa itu termasuk orang mukminin, ahli surga. Cuma bedanya nabi-nabi terdahulu selain Nabi Muhammad, masanya itu adalah terbatas sekian tahun umpamanya diutus oleh Allah. Nah, begitu sekian tahun sudah habis, tetapi dia masih iman kepada Nabi Isa, masih memakai kitabnya. Nah, disebut ahlul kitab. Nah, begitu Nabi Isa alaihi salam wafat, disebut masa patrah. Artinya kalau meninggal sebelum ada utusan lagi, masuk surga. Contoh seperti ayah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berpendapat bahwa ayah Nabi Muhammad itu adalah kafir. Itu salah. Kenapa? Belum nyampe dakwah. Jangankan dakwah, Rasulullah juga masih dikandung. Ditinggalnya Rasulullah oleh sang ayah ada masih dalam kandungan ibunya. Belum nyampe. Jangankan belum lahir, sudah lahir tetapi belum diangkat Rasul, dia meninggal sebelum diangkat utusannya disebut diangkat Rasul, kerasulan, masih masa patrah. Nah, begitu diangkat oleh Allah sebagai kerasulan, mendapat SK kerasulan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, itu redaksi SK kerasulan yang dari Allah, kalimat wa anzir ashiratakal
ashiratakal aqrabin, itu SK kerasulan. Nah, kalau sesudah datang SK kerasulan, ahli kitab yang masih membawa syariat Nabi Isa wajib tunduk, patuh dan iman kepada Nabi Muhammad. Nah, apabila tidak tunduk dan patuh, maka dia bukan ahli kitab lagi, termasuk kafir. Kafir karena tidak iman kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Udah dinasah itunya, kitabnya itu udah dinasah. Udah dinasah. Cuma kalau yang asli ahlul kitab bisa menikah mukminin, muslimat bisa nikah, pernikahannya jadi dengan ahlul kitab. Kemudian sembelihannya juga halal dimakan, asal asli ahlul kitab. Kalau bukan asli mah tidak sah. Sekarang sudah tidak ada lagi, dan Tauratnya bukan Taurat asli sekarang, bukan. Udah setiap generasi digantikan itunya Taurat mah. Setiap generasi yang penerusnya ganti lagi, generasi lagi ganti lagi katanya. Nah, itu mah bukan ahlul kitab, bukan. Jadi ahlul kitab itu yang asli, yang mengimani terhadap Nabi Isa, kemudian mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah, Nabi Isa wafat, oh itunya habis masa itunya. Masa patrah disebutnya ahlul kitab. Tetapi begitu datang utusan Allah yang terakhir Nabi Muhammad, maka dinasah. Syariatnya juga harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Apabila dia membangkang, kafir berarti. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selama akalnya berfungsi waras, maka wajib. Nah, jadi walaupun biasa normal, tetapi lama-lama nama juga usia fikun umpamanya sudah tidak waras lagi. Nah, itu mah tidak wajib. Jadi wajibnya itu adalah selama akalnya itu waras. Wala taskutu anhu sholatu, tidak gugur sholatnya apabila masih waras. Qala imatu salasa inna fardhu sholati la yasqutu anil mukhallafi madama aqluhu sabitan. Kata imam yang tiga, sesungguhnya fardu sholat, kewajiban sholat itu la yasqutu, tidak gugur anil mukhallafi, seorang mukhalaf yang ditaklif oleh syara balik serta punya akal, madama aklu sabitan, selagi atau selama akalnya berfungsi. Jadi kalau tidak berfungsi, mafhumnya akalnya sudah tidak berfungsi lagi, apalagi sampai edan, gila umpamanya, itu mah tidak diwajibkan. Syarat-syarat sholat nanti insya Allah bulan depan, kalau masih ada usia kitanya, akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Tidak ada pertanyaan ya, cukup kita pengajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.